wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Itu Pratama dari MAN 1 Bandar Lampung, jurusan Ilmu Sosial atau IIS, kelas 10 IIS 2. Di video ini saya akan menjelaskan materi saya yang bertema nafsu syahwat dan godok. Nafsu syahwat secara bahasa artinya menyukai atau menyayangi, dan secara istilah nafsu syahwat adalah keinginan seseorang atau dorongan hati yang kuat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dapat disimpulkan, nafsu syahwat itu adalah suatu kecintaan terhadap yaitu kecintaan terhadap sesuatu sehingga kecintaan itu menguasai hatinya. Kecintaan itu sering menyeret seseorang untuk melanggar hukum Allah Azza wa Jalla dengan tujuan untuk mendapatkan yang lezat-lezat. Adapun secara istilah syariat, nafsu syahwat adalah kecondongan jiwa terhadap sesuatu yang disukai sehingga keluar dari batas syariat. Ada banyak bahaya jika kita menuruti nafsu syahwat. Bahaya yang pertama adalah merusak potensi diri seseorang. Nabi Muhammad SAW mengingatkan kita bahwa mengikuti hawa nafsu akan membawa kehancuran. Jadi kita harus bisa melawan hawa nafsu kita agar tidak membawa kita ke dalam kehancuran. Bahaya yang kedua adalah mendatangkan kesusahan dan kesempitan. Bahaya yang ketiga adalah mengakibatkan rusaknya lingkungan karena nafsu eksploitasi alam yang berlebih-lebihan. Bahaya yang keempat ada di dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran surat Ar-Rum ayat 41. Bahaya yang selanjutnya adalah melahirkan kerakusan, perampokan, pencurian, manipulasi, korupsi, bahkan kekerasan fisik seperti pembunuhan dan penganiayaan sebagai dampak menuruti syahwat harta. Bahaya selanjutnya adalah lahirnya para pejabat dan pemimpin yang zalim, otoriter, bahkan diktator. Bahaya yang terakhir adalah nafsu akan mendorong manusia untuk berbuat jahat, melampiaskan syahwat, dan menantang ajaran agama. Bagaimana sih cara menundukkan nafsu syahwat? Ada beberapa cara untuk menundukkan nafsu syahwat. Yang pertama adalah meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menerapkan diri dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengan mujahadah. Apa itu mujahadah? Mujahadah artinya berusaha untuk melawan dan menundukkan kehendak hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 69 yang artinya, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala beserta orang-orang yang berbuat baik. Quran surat Al-Ankabut ayat 69. Adapun hikmah dari menahan nafsu syahwat adalah menjadikan motivasi untuk berbuat baik, beribadah, dan meraih kesuksesan, hidup lebih terarah dan terkontrol, selamat dan bahagia dunia akhirat, terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Selanjutnya tentang godop. Godop atau marah berarti perasaan tidak senang atau panas hati karena sesuatu peristiwa atau sebab-sebab tertentu. Marah atau godop adalah sifat alamiah pada diri manusia. Namun ada yang bisa dikendalikan dan ada yang juga yang tidak bisa dikendalikan. Maka dari itulah Islam akan mengajarkan untuk
bisa mengendalikan amarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 134 yang artinya orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan orang, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Ada beberapa bahaya dari marah. Yang pertama, bagi diri sendiri akan mengakibatkan banyak penyakit, yaitu tekanan darah sehingga sulit tidur, serangan jantung cepat tua, gangguan pernafasan, sakit kepala, stroke, dan depresi. Dan bagi orang lain dan lingkungan, keputusan dan tindakan orang marah cenderung menambah masalah, bukan menyelesaikan masalah. Menimbulkan kerusakan hubungan dengan teman, dapat merusak keharmonisan keluarga, bisa mengakibatkan rusaknya lingkungan, dan bisa mengakibatkan pembunuhan. Ada beberapa cara untuk menundukkan marah atau ghadab. Yang pertama dengan riyadhah. Cara menundukkan sifat-sifat tercela marah diperlukan pelatihan diri atau riyadhah dan kesabaran dalam menghadapi segala rintangan. Yang kedua, mujahadah. Berusaha sungguh-sungguh dengan sekuat tenaga menahan hawa nafsu untuk tidak melampiaskannya kepada kemarahan dan menyadari akan dampak negatifnya bila melampiaskan marah. Yang ketiga, menahan hawa nafsu. Hikmah menghindari marah. Allah menjanjikan surga bagi mereka yang menahan amarah dan memaafkan. Mereka akan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, sesama manusia dan juga malaikatnya. Mendatangkan kebaikan ditempatkan di surga. Selain itu, Allah bisa menahan marah. Selain itu, orang yang bisa menahan marah akan mempermudah urusan dan memperlancarkan rezeki. Kesimpulannya, nafsu syahwat dan amarah sangat berbahaya bagi setiap individu manusia. Kita sebagai umat Islam harus bisa menahan diri dari amarah dan hawa nafsu. Dan semoga penjelasan saya tadi bisa bermanfaat bagi yang menonton video ini. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.